Kembali dengan Caraka Channel, Carita Rakyat Kampung, mengabdi mengayomi menuju masyarakat yang madani. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Selamat menyaksikan. Caraka Channel, Carita Rakyat Kampung, mengabdi mengayomi menuju masyarakat yang madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga dulur Kabupaten Bandung, orang Sunda, Jawa Barat. Ketemu lagi di acara Caraka Channel YouTube Podcast, Carita Rakyat Kampung, mengabdi mengayomi menuju masyarakat yang madani. Alhamdulillah, season berikutnya, season kedua ini bertemu lagi dengan Bapak petani yang tadi, Kang Fitri. Jadi kebetulan dia juga tidak hanya menjual hasil tani dari kentang yang ada di kebun tadi, tapi beliau juga memilah lagi untuk dijadikan bibit. Ya, dijadikan bibit. Jadi beliau tidak asing lagi tadi, namanya Bapak Fitri Hadiah Dihadiahan berarti Bang Aldi ya, punya hadiah. Nah, Hadiah Akbar, Bapak Fitri Hadiah Akbar. Alhamdulillah beliau tadi juga sudah memaparkan di yang season pertama bahwa keluh kesah dari seorang petani. Nah, sekarang kita bertemu lagi dengan beliau. Jadi untuk masalah pemilahan ini nih, iya Kang Wano itu bisa na? Iya Kang teh Fitri? Kang Lai ageungna ieu teh hasil panen dari seluruh dari kebun tuh ageungna di Ica ka pasar Oh, induk. yang besar dijual ke pasar induk. Nah, yang kecil yang sebesar telur bebek lah ke bawah. Nah, ya segini nih, Lur ya. Ini dijadiin benih, disimpan lagi Oh, di dijadiin gudang benih. selama 3 bulan. Disimpan di gudang yang sebelah sana tuh, Lur. Bukan uji nyali, uka-uka, ini gudang. Gudang kentang nih, Bang Aldi ya. Gudang kentang loh. Nah, ini setelah tumbuh tunasnya seperti tadi yang tunas yang udah baru bisa dijual. Oh, Nah, ini kebetulan cing urang iki geula tunas ya, Lur. Cing ninggal. Oh. anu panjang tuh. Nah, hiji ge teh naon lah. Tah, tos cekap. Nah. Jadi Lur nu kieu tah. Iya, tah nu kieu nih. Ini yang udah jadi tunas yang bisa dijadikan bibit kentang berikutnya. Ini yang sudah dipilah dari kentang yang besar untuk dijual ke pasar induk. Kemudian ini dipilah lagi yang kecil-kecilnya untuk pembibitan. Nah, terus Nah, ini pasarnya emang menjanjikan kalau kualitasnya bagus. Misalnya kan ke Garut, ke Ciwidey, ke Dieng, ke Bromo gitu ya. tos continue-nya, tos aya memang Iya, orderannya. Konsumen tetap gitu ya. Buka kalau di Google cari Oh, di benih Google. kentang. Wes Ada gagah. nanti keluar tunas mekar gitu. Nah, ini udah sistem gadget juga, udah sistem digital nih, alhamdulillah. Mengikuti era zamannya. Mengikuti era zaman. Hasil panen yang sekarang nu ayeuna berjalan sudah maksimal tak Acan? Tacan maksimal kendalana. Emang kamari setelah COVID selama 2 tahun Pak Itunya, jantan si petani-petani di luar oge dari awal lagi karena kemarin mungkin dananya udah pada habis dipakai COVID ya. Oh iya. COVID. Jadi sekarang tuh petani-petani yang beli benihnya juga buka lembaran baru lagi, jadi dari nol lagi. Di gitu. nol deui Lur, bayangkeun, aduh. Betul-betul. Terus kanggo kesulitan di penangkar benih mungkin ya, di penangkar benih. Kebetulan saya juga masuk di Asosiasi Penangkar Benih Jawa Barat. Oh, is gagah. Asosiasi Penangkar Benih Kentang Jawa Barat. Iya. Yang di season pertama bahwa memang kentang Panengan itu salah satu kentang memang dia untuk pembibitan ke seluruh Indonesia. Iya.
setelah diteliti atau diperiksa oleh Dinas Pertanian juga, namanya tuh Badan Pemeriksa Benih Kentang bersertifikat, namanya BPSB Jawa Barat. BPSB Jawa Barat berarti memang udah diakui ya, Diakui, udah diakui ya. bersertifikasi. Cuman tadi teh pada saat season pertama mah yang tempo hari pernah ditonton sama dulur-dulur, keluh kesahnya masalah pupuk, Lur ya. Iya. Masalah pupuk, pengen yang pupuk NPK Gresik, bukan NPK Cikampek, biar Iya. benihnya produksinya lebih bagus. Iya. Karena hasil di lapangan bukan hasil riset. Iya. Riset dari materi, tapi hasil dari lapangan petani. Memang keluh kesahnya kalau bisa diadakan lagi pupuk NPK Gresik. Iya. Dan sebetulnya mah dari distributor atau dari peneliti bahwa Cikampek dengan Gresik itu katanya sama, tapi kata peneliti di lapangannya beda, benar. tuh beda di lapangan mah, Lur. Jilat oleh lidah. Bang Adi berani dijilat tidak beda. Iya mah asem, iya asin. Nu itu maleleo. Oh, beda itu. Jagonya petani mah diasaan heula nu ngaranna urang mah eupan teh nanaonnya. Ieu mah urea NPK-nya. Nya Sarang iya Kang Lai. biar ngalir pulus sebenarnya. Justru petani yang kita bantu. Nah, warga masyarakat se-Indonesia barangkali, bukan kabupaten dan Jawa Barat. Kentang yang kita beli dari tukang sayuran di pasar, salah satunya adalah produksi dihasilkan hasil dari Pangalengan. Nah, ini beliau adalah praktisi petani dari Pangalengan yang sudah melanglang buana, tuh balelode ketekana buah ieu mah. Sudah melanglang buana selama 22 tahun. Ya otomatis mana yang bagus, mana yang kurang bagus, bagaimana lepas daripada kendala biar tidak merugi daripada hasil tani. Nah, Lur, ibu-ibu yang suka beli kentang ke pasar atau pasar induk, salah satunya kentang yang dihasilkan itu di Pangalengan. Ya, pelaku praktisi tani dari Kang Fitri. Nah, tadi mudah-mudahan ya ibu-ibu kan kadang-kadang masyarakat suka begini. Kok naik terus sih yang namanya kentang? Kenapa sih cabai naik terus? Kenapa yang namanya cabai rawit, cabai hijau, cabai merah naik terus? Sebenarnya petani nggak mau menaikkan. Berarti ada proses sirkulasi dari awal. Nah, salah satunya memang harga pupuk yang terus naik. Ya, harga pupuk yang terus naik, pestisida termasuk terus naik, ya otomatis petani juga tidak mau merugi. Jadi dinaikkan juga harganya. Nah, nanti mudah-mudahan ada perhatian khusus. Jadi bukan ditegur petaninya, tapi pemasok pupuk tadi atau pestisida yang mungkin ada subsidi nanti ke depannya, Kang Fitrina. Nah, upami hasil iya tergantung iya tanah oge teh, Kang Fitri. Mohon Pak Kang Lai, sesuai tergantung tanah. Kalau tanah terlalu sering ditanami kentang atau gonta-ganti tomat atau apa, ke tanahnya nanti mengandung nematoda. Nematoda teh naon? Nematoda tuh nanti jadi ke umbi kentang itu ada bintil-bintil. Lur, naon tadi teh? Nematoda. Nematoda, Lur, apal nematoda? Jadi lamun cek orang pemuda mah aya jarawatan di dieu teh tah. Lanas teman. Nah, jantan teu tiasa dijantarkeun benih, Pak. Oh, nggak bisa jadi benih. Berarti itu pengaruh juga. Teu tiasa dijantarkeun benih, ke di benihna jantan awon. Oh, iya iya. Nah, jantan nu kami bade ngabin melakan tangkang dijantarkeun benih mah kedar tanah nanti tanah anu masih steril. Steril. Nah, perkawis tanah ieu, nah harapan dari seorang petani, karena anggapan tadi warga kota mah kan petani mah merusak lahan. Karena yang tadinya gunung, kemudian ditebang pohonnya, menjadikan wabah banjir, kan musibah banjir, jadi erosi. Nah, arahan petani mungkin upami ayeuna gaduh tanahna tanah garapan pribadi atau tanah sewa lahan atau bisa pras kumaha. Teras arahan mungkin keinginan seorang petani kawa gaduh lahan anu memang memadai, kemudian posisinya bagus, itu kumaha Kang Fitri? Karasan abdi sementara
lahan garapan mah aya sekitar 2 hektaran. Tapi seseueur nama ya teh sewa. Oh, sewa lahan berarti sewa lahan. Anu sewa lahan di anu gaduh tanah di Sanes dinas perhutani gitu sanes. sanes. Oh, ti perorangan. Nah, Paciwit-ciwit daging dewa ya, Lur. Nah, mudah-mudahan tadi pemerintah bisa menyediakan lahan yang minimal sewana usah ke pemerintah mau nekuk teuing nya. mohon. Nah, abi berharap upami aya tiasa jantan kemitraan atau sarang perhutani atau nabi sarang perkebunan. Nah, mudah-mudahan harapan beliau seorang petani, jadi ada kemitraan tanah yang disediakan oleh perhutani atau pemerintah. Mohon. Sehingga nanti bisa menekan tingkat produksi, harga jual. Karena sewanya murah, kemudian pestisidanya pun ada subsidi dari pemerintah, otomatis Terus insya Allah produksi pun melimpah kalau tanah steril. tanah steril akan melimpah, bahkan bisa 2 kali lipat mungkin ya. Iya. Tah harapan-harapan kapayuna untuk pemasaran kumaha ya? Kanggo pemasaran di bidang Terus ekspor tacan ke luar gitu. sayur mah teu acan. Nah, mudah-mudahan kepedulian dari pemerintah juga yang terkait hasil panen daripada petani yang ada di Pangalengan, seluruh sayuran mudah-mudahan bisa standar ekspor dengan bimbingan dan pelatihan khusus, sehingga harga jual nu tadina di dia kentang jual 30.000 tak kalah ekspor mah nuju 8.500 ya Kang dina sayur teh. 8.500 Lur. Geus maka papanasan urang rek 7 lit teh di jalan Satapak nya mangari dijual 8.500. Bayangkeun warga dulur Kabupaten Bandung sa Indonesia tah. Nya pupuk hese lieur aing untung teu jadi petaninya. Lamun jadi petani beuki botak sirah Bang Aldi euy, untung we urang mah. Ieu teh yang jadi gondrong, jadi YouTuber teh. Bang Aldi gondrong jadi duang ya Asep gondrong. Terus itu. Ya ada misalnya perusahaan yang minimal bisa ke hotel, ke swalayan, terus ada yang bisa ekspor. Jadi si petani itu atau kelompok bisa menjualnya ke situ. Jadi tidak langsung petani ke pasar. Itu kalau ke pasar itu ongkos angkut potongnya oleh bandar di sini. Oleh tengkulak berarti oleh tengkulak. Oleh yang punya pasar induk. Baru ke pasar kecil gitu. Paciwit-ciwit daging deui. Tadi yang mudah-mudahan keinginan dari para petani, mudah-mudahan ada investor yang memang dia menampung hasil tani seperti yang di season pertama dengan beliau Kang Fitri. Jadi ada investor yang bersedia untuk membeli hasil tani dari para penggarap tani yang di Pangalengan dengan standarisasi yang mutu bagus barangkali ya. Iya. Terus ada teknologinya dia jadi. Nah, teknologinya memang ya pasti orang investor pertanian dia juga dibekali dengan ilmu yang matang. Portal yang bagus seperti apa, yang buat di pasar lokal, yang buat ekspor yang seperti apa, kemudian yang memang daya jual untuk ekspor kentang seperti apa, untuk dijual di lokal seperti apa. Nah, mungkin itu udah standarisasi investor nantinya Kang Fitri. Nah, mudah-mudahan tadi juga ya para petani yang ada di Pangalengan, bukan hanya Kang Fitri mewakili para petani Pangalengan khususnya, dan para petani yang ada di Jawa Barat, bahkan se-Indonesia. Mudah-mudahan bisa diangkat kualitas hasil taninya, bisa diangkat kesejahteraannya, dan bisa dibantu keluh kesah daripada para petani oleh pemangku jabatan yang ada di daerah, bahkan di pusat. Paling itu saja yang tersampaikan. Terima kasih banyak. Tidak ada lagi saran, Kang Fitri? Cekap ya. Cekap teh cukup, Lur ya. Demikian tersampaikan. Sakitu kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.